on the South Shore, Long Island, New York. Dr. Peter Hackett, a former physician for the Suffolk County Police. I'm hoping that Dr. Hackett will finally tell the truth about something. Possibly we have some questions that will elicit new information. Did you run a home for wayward girls? Of course not. So you never ran a home for wayward girls, Nope. and you had nothing to do with Shannon Gilbert's death. That's correct. Ah! Jeez! Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang menarik untuk gue pribadi, dan semoga menarik juga untuk kalian semua ya. Dan tentunya sebelum kita mulai ke kasusnya, terima kasih juga bagi kalian yang sudah nontonin terus. Dan semasa bulan Ramadan ini, semoga puasa kalian itu lancar-lancar terus, dan diberkatin Tuhan juga, dan diberkahi juga, dan diberikan kesehatan juga. Dan semoga sebelum lebaran pandemi ini bisa berlalu, dan kalian bisa pulang kampung dan ketemu sama keluarga kalian semua di sana. Dan semoga video kali ini atau kasus kali ini bisa menemani kalian semua ya, untuk tetap semangat dan ada kerjaan setidaknya di rumah ya. Dan semasa WFH ini tentunya kan yang bisa kita lakukan adalah mempekerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan, seperti gue ngerjain media gue tentunya, dan ngerjain video-video untuk Detektif Aldo juga, dan tentunya melakukan trading dan investasi untuk setidaknya dapetin income atau side income. Dan memang kalian tahu juga bahwa gue mainin memang Binomo ya, dan semasa ini memang banyak sekali yang nanya sama gue apakah memang benar gue mainin Binomo. Dan makanya sekarang gue pengen record kalian beneran yang langsung dari HP gue, dan ini langsung gue record dari kamera gue. Ini gue akan mainin yang namanya Binomo ini, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bahwa gue sedang berencana untuk melakukan investasi sebesar 1,5 juta. Dan gue lihat grafiknya dari belakang gitu ya, lihat dari belakang, dan nanti biasanya kalian bisa mendapatkan trajektori. Nah, makanya sekarang gue pencet up, karena gue merasa bahwa grafik di belakang itu menggambarkan bahwa di kedepannya grafiknya akan naik. Jadi memang trajektori atau forecastnya bisa kalian prediksikan, dan nantinya kalau misalnya kalian sering mainin, kalian juga bisa dapat feelingnya. Dan tadi seperti split second decision juga buat gue, karena beberapa detik gue melakukan up, itu grafiknya sempat turun juga tadi, dan langsung dia naik kembali. Dengan estimasi profit itu atau income di 2,745 ribu sekarang. Dan kita bakal lihat apakah memang ya, naik terus. Soalnya dari grafik sih harusnya naik sih, yakin gue. Dari forecast yang udah di belakangnya. Jadi memang yang perlu kalian pelajari adalah adaptasi di aplikasi Binomo ini, dan mempelajari grafiknya juga. Nah, itu kalian bisa lihat gue dapetin earnings 2,745 ribu, tepatnya 2,7 juta 45 ribu. Ini kalian gue kasih lihat earningsnya nih ya, investmentnya 1,5 juta, earningsnya 2,745 ribu. Nah, ini real account gue tuh saldonya 14.858.000 ya. Jadi gue beneran memang memainkan si Binomo ini. Dan memang dana dari kemenangan Binomo ini biasanya gue pakai untuk gue sisihkan ke dana darurat gue selama masa-masa pandemi ini. Kita nggak tahu ya, karena dana darurat yang baik adalah 12 kali dari kebutuhan expense bulanan kalian. Dan harus ada 12 bulan berarti ya. Jadi ini memang buat tabungan, dan sebagian lagi tuh gue buat beli mainan sebenarnya. Karena memang kalau kalian tahu, lihat Instagram gue sering banget beli mainan. Dan memang etalase gue udah ada ratusan mainan yang sekarang sudah nggak muat bahkan etalasenya. Dan memang gue sisihkan lah untuk beli mainan. Jadi memang gue pakai Binomo untuk bisa beli mainan daripada pakai salary sendiri gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tertarik untuk coba aplikasi Binomo ini dan trading Binomo ini, kalian bisa langsung download, linknya di deskripsi bawah. Lagi ada yang namanya promo juga dengan promo code di rumah aja. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, nanti Binomo kasih kalian yang namanya duit simulasi itu $1.000 untuk kalian bisa mainkan dan adaptasikan dengan aplikasi Binomo ini. Jadi jangan lupa, untuk kalian yang tertarik dan lagi WFH dan lagi gabut dengan punya dana-dana lebih, ya kalian bisa coba mainin di Binomo ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, sekarang yang mau gue bahas adalah kasus Long Island serial killer. Kenapa Long Island serial killer? Karena memang kejadiannya ada di Amerika, tepatnya di Long Island, New York. Nah, kenapa kasusnya menarik buat gue? Karena kasusnya sampai detik ini itu belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya dari si Long Island serial killer. Bahkan yang membuat kasus ini lebih menarik lagi, karena polisi atau kepolisian dari Long Island itu juga seperti menutupkan sesuatu yang memang sampai saat ini belum juga dibuka sesuatu itu, yang nantinya akan gue bahas. Dan banyak orang-orang yang diasumsikan pelakunya, tapi ternyata sampai detik ini juga belum bisa mendapatkan vonis resmi atau announcement resmi terkait siapa dari Long Island serial killer ini. Dan yang lebih bikin menarik lagi, karena semua targetnya atau korbannya adalah escort atau wanita-wanita bahagia yang bisa kalian telepon dan kalian kontak secara online nih, escort online, untuk bisa menemani kalian di rumah atau di hotel kalian atau dimanapun untuk bersenang-senang dengan kalian. Atau kalau misalnya duit lo pada lebih gitu ya, bisa berempat, berlima gitu ya, bikin pesta bahagia bersama-sama dengan escort ini. Atau bisa dibilang cur-cur online lah gitu
gitu ya, karena escort itu memang biasanya yang lebih high class lah bisa dibilang. Nah, bagaimana kasusnya? Ini kasus yang menarik banget, percaya sama gue, karena nanti sepanjang kasus yang gue ceritakan kalian bisa coba tebak siapa sih sebenarnya pelaku dari Long Island serial killer ini, karena nanti bakal gue jabarin. Dan mungkin aja kalian bisa memberikan asumsi yang tepat gitu ya, atau bukti yang tepat kira-kira dia nih bang gitu ya. Mari kita mulai videonya, dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video dari gue supaya nggak ketinggalan juga, dan follow gue di Instagram, di Twitter, gue di @rivaldosantosa, kalian bisa DM gue kasus-kasus yang menarik. Dan nantinya akan gue baca satu persatu, tapi tidak akan gue balas satu persatu karena pegel juga gitu ya. Nah mungkin kan balasin semuanya, tapi beberapa pasti gue balas kok. Oke, mari kita lihat intronya dulu guys. I lost myself. I went to tell. Long Island serial killer, atau bisa disebut list. Ya memang kasus ini mulai pada tanggal 1 Mei 2010. Dimulai dengan hilangnya seorang wanita escort atau wanita senang-senang dan tinggi-tinggi yang bernama Shannon Gilbert, yang dilaporkan menghilang oleh ibunya pada saat itu. Setelah ditelusuri, Shannon Gilbert itu terakhir kali itu terlihat di Oak Ridge, Long Island, New York. Sebuah daerah tertutup yang jalanannya itu terpisahkan dengan rawa, perumahan, lalu pantai yang besar yang memang dihubungi oleh komunitas tertutup atau private community. Pada daerah tersebutlah Shannon Gilbert itu terakhir kali terlihat, karena memang dia punya janji pada malam itu dengan salah satu kliennya yang bernama Joseph Brewer, yang baru pertama kali menggunakan jasanya Shannon. Pada malam itu, Shannon itu menjual diri untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa membeli kadonya Nat Gilbert atau kado dari ibunya, yang memang nantinya akan menjadi salah satu aktor kunci dari progres kasus si Liz ini atau Long Island serial killer ini, si Mary Gilbert ini. Dan pada malam tersebut ditemukan juga sebuah investigasi bahwa Shannon Gilbert itu sempat menelpon 911 selama kurang lebih 23 menit durasinya dari lokasi yang berdekatan dengan rumah Joseph Brewer, sambil berteriak dan menyatakan bahwa mereka itu membunuh saya, atau dia berteriak berkali-kali itu they want to kill me. Jadi sebenarnya ramai ya, bukan satu orang doang yang mau bunuh dia nih. Sekiranya itu yang bisa kita identifikasi dari teleponnya Shannon Gilbert. Dan sesuai dengan pernyataan Joseph Brewer pada saat itu, bahwa memang Shannon itu katanya mengalami bipolar dan tidak lagi meminum obat-obatannya. Setidaknya itu yang diceritakan Shannon kepada Joseph Brewer pada sesi ngobrol-ngobrol sebelum yang terjadi kebahagiaan yang memang tidak terjadi juga gitu ya. Dan memang akhirnya Joseph Brewer itu berbicara dengan supir Shannon, yaitu Michael Park, orang Korea yang memang punya tugas untuk mengantar jemput Shannon dari rumah atau dari tempat tinggalnya menuju ke tempat klien. Tapi justru memang saat keduanya berbicara dan setelah telepon 911 itu berlangsung, justru Shannon itu bukan kembali dengan Michael Park dan kembali ke rumahnya atau tempat tinggalnya, justru malah Shannon Gilbert ini lari ke kegelapan dan malah menggedor-gedor rumah tetangganya Joseph Brewer sambil berteriak-teriak dengan hal yang sama, yaitu they want to kill me. Sehingga tetangga Joseph Brewer ini langsunglah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan menyatakan bahwa ada wanita yang teriak-teriak minta tolong. Tapi karena di sana, ya seperti tadi gue bilang bahwa tinggalnya adalah orang-orang private community, makanya ya mereka prefer untuk nunggu polisi dibanding ikut campur terhadap kejadian yang terjadi dengan Shannon Gilbert ini. Setelah laporan hilangnya Shannon Gilbert ini masuk ke kepolisian dan sesuai dengan beberapa dokumentasi yang tercatat terkait dengan kasus Long Island serial killer ini, polisi itu dinyatakan katanya nggak terlalu serius menangani kasus ini. Karena mungkin aja polisi itu menganggap bahwa yang hilang adalah seorang escort atau pelacur. Jadi sebenarnya polisi nggak punya interest lebih untuk menyelesaikan kasus ini. Dia seperti dari reward juga untuk mereka. Dan itu juga diasumsikan dengan hal yang terjadi pada hari hilangnya Shannon Gilbert. Karena polisi itu katanya baru datang beberapa jam setelah teleponan dengan Shannon Gilbert yang berdurasi 23 menit tersebut. Dan diasumsikan juga bahwa polisi datang ke tempat tersebut itu justru karena tetangga-tetangga dari Joseph Brewer yang telepon. Karena sebenarnya kantor polisi ke lokasi dari Joseph Brewer atau komplek tersebut itu hanya memakan waktu sekitar 20-30 menit. Tapi justru polisi itu baru datang beberapa jam setelah telepon atau laporan ancaman pembunuhan yang sudah diberitahukan kepada Shannon Gilbert kepada si 911. Jadi memang sepertinya polisi itu saat si Shannon Gilbert ini telepon sebenarnya mereka tuh nggak serius-serius banget dan sebenarnya nggak pengen datang cepat-cepat banget gitu. Jadi bodo amat juga gitu. Tapi justru baru serius saat tetangga atau orang-orang yang tinggal di sana menelpon ke kepolisian. Makanya polisi itu dinilai tidak serius menangani kasus Shannon Gilbert ini. Tapi pada tanggal 10 Desember 2010, 7 bulan setelah laporan hilangnya Shannon masuk ke kepolisian, itu seorang polisi bersama anjing K9 yang sedang lewat di sekitar Ocean Parkway Long Island yang memang tidak punya niatan untuk mencari tubuh Shannon Gilbert atau mencari hilangnya Shannon Gilbert, itu anjing itu pengen buang air kecil pada saat itu, jadi memberi tanda kepada polisinya.
Dan lalu mereka berhenti di pinggir jalan, lalu anjing K9-nya itu turun dari mobil. Tapi ternyata secara tidak sengaja, anjing K9 tersebut menemukan sebuah hal yang cukup gila menurut gua. Anjing K9 dan polisi yang sedang lewat di jalanan tersebut menemukan bukan tubuh Shannon, tapi justru 4 mayat wanita dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Yang ternyata 4-4-nya itu punya kemiripan dengan Shannon, yaitu punya yang namanya postur tubuh yang mirip, sama-sama sama Shannon, kecil-kecil juga, lalu seumuran Shannon juga, dan pekerjaan yang juga sama-sama escort online atau escort Craigslist atau wanita senang-senang. 4 mayat tersebut ditemukan dalam lokasi yang cukup berdekatan dan sepertinya justru kayak udah diatur karena jaraknya tuh mirip-mirip sama-sama gitu. Jadi memang karena kayaknya udah diatur sama si serial killernya ini. Nah, 4 mayat tersebut adalah Maureen Bernard Barnes, 25 tahun, yang adalah seorang ibu rumah tangga yang terpaksa jadi escort online untuk bisa membayar tagihan rumahnya. Yang terakhir kali itu terlihat di tahun 2007, tepatnya bulan Juli, yang diakui sama temannya bahwa sebelum dia menghilang, itu dia berkata bahwa akan menghabiskan waktu di New York City 1 hari penuh. Dan setelah itu dia katanya nggak pernah terlihat lagi. Yang mencurigakannya lagi, setelah Maureen itu menghilang, teman dari Maureen ini justru menerima telepon dari seseorang yang mengaku melihat Maureen di sebuah rumah pelacuran yang lokasinya tidak diberitahu dan juga menolak untuk memberitahu identitas pribadinya. Dan memang akan berjanji untuk menelpon kembali si temannya Maureen ini untuk memberitahu lokasi dari rumah pelacuran tersebut. Tapi sampai detik ini, itu tidak ada telepon yang sudah dijanjikan. Lalu yang kedua adalah Melissa Bartholomew, umurnya 24 tahun, yang hilang pada bulan Juli 2009, yang juga adalah escort Craigslist, yang pada hari hilangnya saksi-saksi menyatakan bahwa dia tuh sudah dibayar sama kliennya sekitar $900, dan katanya pada hari itu juga dia tuh berusaha nelfon mantan pacarnya tapi nggak nyambung-nyambung katanya. Dan pada beberapa minggu setelah hilangnya Melissa ini, adiknya itu juga ditelepon sama seseorang misterius laki-laki dan dimaki-maki dan dicaci-caci bahwa dia juga pelacur juga katanya, dan menyatakan bahwa Melissa sudah meninggal, dan orang yang telepon itu menyatakan bahwa dia sedang melihat tubuh Melissa ini mati dan membusuk. Dan juga ditelepon berkali-kali dengan berbagai hal yang cukup bikin diri lo bakal merinding kalau lo merasakan hal tersebut. Akhirnya polisi juga berhasil mendeteksi di mana lokasi telepon tersebut dilakukan. Dan memang katanya muncullah sebuah lokasi seperti Madison Square Garden, lalu Massapequa, dan ya bisa dibilang ada beberapa lokasi telepon tersebut dilakukan. Tapi sayangnya memang telepon tersebut itu tidak bisa memberikan informasi siapa orang yang nelfon. Jadi cuma bisa dapetin lokasinya doang. Nah, ibu dari Melissa pun juga menyatakan bahwa pada saat anaknya ini atau Melissa ini menghilang pada harinya, itu Melissa tuh katanya sempat dipergoki menelepon beberapa kali ke wilayah Manorville. Sebuah wilayah yang nantinya juga akan menjadi clue dalam progres kasus Long Island serial killer ini. Lalu yang ketiga ada Megan Waterman, itu umur 22, hilang pada Juni 2010. Yang sama juga, dia adalah escort dari Craigslist yang sebelum hilang masih bilang sama mantan pacarnya juga bahwa dia bakal telepon nanti setelah selesai bekerja, tapi juga tidak ditelepon sampai sekarang dan akhirnya ditemukan mayatnya ya. Dan lalu terakhir ada Lynn Costello, umurnya 27 tahun, yang juga adalah escort juga, dan kata saksi-saksi juga dia adalah pemakai heroin yang hilang pada September 2010. Yang menurut kesaksian pada malam dia hilang itu, dia tuh ditawarkan ditelepon beberapa kali juga sama seseorang yang mengaku akan jadi kliennya dan menawarkan bayaran yang lebih tinggi pada malam itu, yaitu sekitar $1.500 untuk layanannya. Dan setelah 4 mayat perempuan ini ditemukan di lokasi yang sama, yaitu di Gilgo Beach, maka dari itu keempat wanita ini dinamakan sebagai Gilgo Four. Dan pelakunya yang diasumsikan adalah satu orang yang sama, itu juga disebut dengan nama Long Island Serial Killer. Dan juga bisa disebut juga Gilgo Beach Killer karena lokasinya di Gilgo Beach. Dan juga disebut juga Craigslist Reaper karena orang atau mayat-mayat yang ditemukan ini atau wanita-wanita ini itu semuanya adalah escort dari forum yang sama, yaitu Craigslist. 1 tahun penuh usaha dari keluarga Shannon dan juga beserta keluarga dari 4 korban yang ditemukan tadi itu juga melakukan banyak usaha untuk bisa melakukan pengungkapan terhadap kasus ini dan setidaknya menemukan siapa pelakunya supaya semuanya bisa tenang juga. Makanya mereka terus menekan polisi untuk bisa mengungkap siapa sih sebenarnya pelaku dari Long Island serial killer ini, karena tentunya banyak orang-orang atau wanita-wanita di sana yang punya pekerjaan yang sama yang nyawanya kan jadi terancam gitu ya. Nah, tapi usaha mereka akhirnya memang membuahkan hasil walaupun prosesnya cukup lama, yaitu selama 1 tahun, yaitu pada tanggal 13 Desember 2011, tubuh Shannon Gilbert akhirnya ditemukan. Dan dalam rentang waktu dari Desember 2010 saat 4 tubuh wanita tersebut yang tadi Gilgo Four itu ditemukan, sampai Desember 2011 saat tubuh Shannon Gilbert ditemukan, itu sebenarnya ada 6 tubuh lagi yang ditemukan
di lokasi yang juga berdekatan. Dan 5 dari tubuh yang ditemukan itu tidak bisa diidentifikasi sampai saat ini. Nah, salah satu dari 6 tubuh yang bisa diidentifikasi itu bernama Jessica Taylor, yang ternyata sudah dinyatakan hilang dari tahun 2003. Gila, nggak tahu lamanya. Tepatnya di bulan Juli. Pada saat itu memang sudah ditemukan mayatnya itu, tapi hanya bagian tubuhnya doang yang memang sudah dalam kondisi terpotong-potong dan dalam kondisi telanjang juga, tapi tanpa kepala ya, dan tanpa tangan gitu ya. Agak merinding sih gue bacanya. Memang yang ditemukan di Netherfield, daerah yang sama dengan seseorang yang ditelepon berkali-kali oleh Melissa pada hari itu menghilang. Dan ternyata pada Mei 2011 ditemukanlah kepalanya dan juga tangan, dan memang cocok dengan DNA dari tubuh yang ditemukan di tahun 2003. Dan dia juga adalah seorang escort online. Dan dari 5 bagian tubuh dari 5 mayat yang berbeda yang tidak bisa diidentifikasi identitasnya, ternyata beberapa bagian tubuhnya itu berkaitan dengan bagian tubuh yang ditemukan dalam kasus 1997. Jadi udah jauh banget nih. Memang pada saat itu kondisinya tubuhnya itu sudah dalam kondisi banyak gigitan di bagian tatonya. Dan memang ternyata bersinergi dengan tubuh yang ditemukan di tahun 2011 ini. Yang memang ternyata dari segi perhiasan tuh cocok dan sama. Dan ternyata ditemukan juga bahwa mereka adalah ibu dan anak gitu. Jadi memang walaupun tidak bisa diidentifikasi identitasnya, tapi setidaknya kita bisa tahu kisaran umurnya dan hubungan mereka dari DNA yang ditemukan. Ya memang ternyata kasus ini sudah bersinergi atau berrelevansi dengan kasus yang terjadi tahun 1997. Jadi asumsi publik bahwa memang ternyata Long Island serial killer ini sudah beraksi dari sejak lama, bahkan terlamanya adalah 1997, dan bahkan mungkin belakang-belakang lagi yang tidak teridentifikasi gitu. Dan semua penemuan ini tentunya membawa polisi semakin yakin dengan crime scene yang mirip-mirip, dengan kondisi tubuh yang mirip-mirip, bahwa memang pelakunya adalah satu orang yang memang disebut dengan Long Island serial killer. Dan kembali ke penemuan mayatnya Shannan Gilbert, polisi itu menyatakan bahwa penyebab meninggalnya Shannan Gilbert itu adalah mati karena kecelakaan dan tidak terkait dengan pembunuhan Long Island serial killer ini. Yang mungkin asumsinya bagi publik, polisi itu ingin menyingkirkan Shannan Gilbert atau kasus Shannan Gilbert ini dan Mary Gilbert pasti ibunya dari kasus Long Island serial killer. Karena Mary Gilbert ini adalah orang yang paling vokal dalam menyuarakan pengungkapan kasus Long Island serial killer atau Craigslist escort killer ini. Tentunya keluarga Shannan itu nggak percaya sama penyelidikan polisi dan menyewa tim koroner sendiri untuk bisa melakukan penyelidikan soal kematian Shannan dan tubuh Shannan. Dan ternyata tim koronernya itu menyatakan bahwa tulang leher yang nyambungin kepala lu sama ke badan lu itu hilang dari tubuh Shannan. Dan punya kemungkinan bahwa Shannan itu meninggal karena dicekik. Yang setelah dicek juga memang sebenarnya tidak ada kadar alkohol atau obat-obat yang tidak cocok dengan apa yang disebutkan sama polisi, bahwa Shannan Gilbert itu terakhir tuh minum alkohol, jadinya mabuk dan tidak sadarkan diri, lalu bipolar early kambuh, lalu meninggal gitu. Dan memang susah juga untuk menemukan penyebab kematian Shannan Gilbert pada saat itu, karena memang Shannan Gilbert itu mayatnya ditemukan sudah sangat lama, jadi sudah dalam kondisi yang tidak utuh dan susah untuk diidentifikasi lagi. Dan memang perbedaan antara tubuh Shannan Gilbert dan juga 4 mayat atau Gilgo 4 itu yang sebelumnya ditemukan memang punya beberapa perbedaan. 4 tubuh atau Gilgo 4 itu ditemukan dalam kondisi sudah dikubur, tapi Shannan Gilbert ditemukan ya dalam kondisi dikubur. Dan bisa dibilang kalau yang lain itu barang-barangnya sudah tidak ada, Shannan Gilbert itu barang-barangnya masih di sekitaran tubuhnya, dan bahkan juga bajunya masih bisa ditemukan di sekitaran situ. Maka dari itu banyak publik atau banyak orang-orang yang juga berasumsi bahwa memang kebetulan aja Shannan Gilbert itu meninggal di daerah yang berdekatan dengan Gilgo 4 ditemukan. Dan memang kematiannya mungkin memang hanyalah kecelakaan. Dan Shannan pada malam itu juga ditemenin sama yang namanya Michael Park, dan juga ketemu juga sama Joseph Brewer. Jadi beda sama Gilgo 4 yang pada malam hilangnya itu tidak ada saksi mata sama sekali. Jadi memang punya kondisi yang cukup berbeda. Jadi menimbulkan beberapa asumsi. Nah, tapi ternyata asumsi kecelakaan Shannan ini atau kematian yang tidak disengaja untuk Shannan Gilbert ini tiba-tiba bisa dibilang cukup meragukan pada Januari 2013. Saat ditemukan sisa-sisa tubuh manusia umur 20-30an yang memang setelah diidentifikasi katanya adalah orang Asia karena memakai kalung babi emas ya, atau show babi. Dan pada bulan Juni 2013 juga ditemukan lagi mayat wanita mengambang di laut dengan mobil yang ditemukan terparkir lengkap dengan baju-baju dan barang-barang yang ternyata adalah setelah diidentifikasi namanya Natasha Jugo yang dilaporkan hilang dari bulan Maret 2013. Yang kata keluarganya, Natasha itu mengaku bahwa dia sedang diikutin sama seseorang dan jadi dia ketakutan. Jadi kondisi mayatnya yang ditemukan tuh mirip-mirip sama Shannan Gilbert. Jadi bisa dibilang mungkin kasus-kasus ini atau penemuan-penemuan mayat ini
itu juga link dengan Long Island serial killer. Maka dari itu, asumsi kecelakaan Shannon Gilbert atau kematian yang tidak berrelevansi dengan Long Island serial killer itu tiba-tiba menjadi meragukan dan mungkin bisa jadi terputus bagi sebagian orang. Nah, setelah tekanan dari para keluarga korban dan tentunya dari publik untuk bisa mengungkap siapa pembunuh atau pelaku dari Long Island serial killer ini, akhirnya persidangannya pun dibuka. Kepolisian Suffolk County yang juga menjadi penanggung jawab atas kasus dari Long Island serial killer ini juga meminta bantuan dari FBI untuk turut berkontribusi untuk bisa mengungkap siapa sekiranya pelaku dari Long Island serial killer ini. Nah, selama berjalannya sidang ada sesuatu yang memang menjadi hal yang sangat absurd dan ambigu sampai detik ini ya, di mana hakim itu meminta 2 kali rekaman 911 dan juga Shannon Gilbert di malam hari dia menghilang. Tapi 2 kalinya juga ditolak sama para polisi karena dinyatakan pembukaan rekaman ini ke publik bisa menghalangi atau merugikan investigasi yang sedang berjalan. Padahal kalau kita track ke belakang tadi, polisi itu menyatakan bahwa Shannon Gilbert itu kan kata mereka tidak meninggal dan tidak berhubungan dengan yang namanya Long Island serial killer ini. Dan Shannon Gilbert hanya mati karena kecelakaan. Tapi kenapa justru rekaman 23 menit tersebut tidak dibuka? Karena kan seperti yang lo tahu sendiri bahwa banyak banget rekaman 911 dan juga dengan penelponnya itu dibuka ke online dan itu bisa lo akses secara bebas. Tapi kenapa justru saat rekaman ini sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa membuka tabir dari kasus ini untuk lebih jelas lagi antara Shannon Gilbert dan 911 pada malam itu justru tidak dibuka dan tidak dibongkar dan tidak diperdengarkan di persidangan sampai saat ini. Itulah yang membuat sebenarnya menjadi sebuah hal yang misterius sekali kenapa polisi sampai detik ini masih merahasiakan rekaman tersebut. Isinya seperti apa? Tapi lagi-lagi tidak ada yang bisa melawan polisi tentunya ya. Dan pada investigasi muncullah memang beberapa nama yang terduga menjadi pelaku. Dan disinilah kalian bisa berekspektasi, kira-kira berasumsi juga siapa kira-kira pembunuh sebenarnya dari 4 orang yang bakal gue jabarin. Yang pertama adalah Joseph Brewer, sang penyewa yang memang menjadi orang yang melihat terakhir kali Shannon Gilbert. Tapi setelah ditelusuri tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Joseph itu membunuh, dan bahkan ada Michael Park juga yang pada malam itu menjadi saksi mata dan mereka berdua juga melihat bahwa si Shannon Gilbert itu lari ke kegelapan. Jadi keduanya bisa dibilang dinyatakan bebas dari tuduhan. Tapi tentunya tidak bisa menutup tuduhan sepenuhnya pastinya ya. Kalian bisa coba beranalisa tentang hal ini. Kedua adalah Dr. Peter Hackett yang adalah juga tetangga Joseph Brewer di perumahan tersebut yang menelpon ibu Shannon 2 hari setelah Shannon itu menghilang dan menyatakan bahwa dia sempat merawat Shannon dan memberikan obat kepada Shannon Gilbert sampai meninggal. Tapi anehnya 3 hari kemudian dia tuh kembali menelpon Mary Gilbert atau ibunya Shannon dan tidak mengakui pernah bertemu dengan Shannon Gilbert. Itu aneh banget kan? Dan karena kecurigaan inilah keluarga Shannon itu juga sempat menuntut yang namanya Peter Hackett atas pengobatan yang mungkin salah sampai menyebabkan Shannon itu meninggal. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, ternyata Peter Hackett ini sepertinya hanya ingin mendapatkan atensi dan mendapatkan kredit terhadap Long Island serial killer ini, punya narsistik tersendiri yang tidak disangka-sangka sama publik mungkin. Dan memang pada malam hari Shannon Gilbert itu menghilang, istri dan anaknya itu melihat bahwa Peter Hackett itu ada di rumah dan dia juga bertigaan di rumah. Jadi kemungkinan bahwa Peter Hackett ini tidak melakukan pembunuhan tersebut. Walaupun bisa diindikasikan banyak kesempatan-kesempatan lain mungkin yang terjadi atau yang dilakukan sama Peter Hackett pada malam itu. Tapi lagi-lagi dibebaskan karena kurangnya bukti-bukti. Ketiga adalah James Burke, yang adalah kepolisian Suffolk County, yang memang pada masa-masa kasus Shannon Gilbert menghilang, itu dia turut serta dalam penyelidikannya. Di mana ada pengakuan bahwa James Burke itu pernah melakukan kerjasama dengan para escort, dan mengaku bahwa dia mengenal dan tahu betul dan mengaku itu kepada seorang escort bahwa dia kenal betul dengan Long Island serial killer dan setidaknya tahu identitas dari Long Island serial killer. Dan dia juga sempat ditangkap karena sebuah kasus penahanan ilegal dan sempat dilihat oleh beberapa wanita escort juga sempat melakukan penyiksaan dalam hubungan seks dengan beberapa escort. Dan juga dalam beberapa asumsi polisi itu menyatakan bahwa dia itu sempat menyembunyikan dokumen-dokumen terkait kasus Long Island serial killer ini atau kasus Shannon Gilbert dari akses FBI. Jadi FBI itu nggak bisa mengakses dokumen-dokumen yang memang dimiliki sama Suffolk County Police karena pada saat itu dia menjadi ketuanya di sana. Jadi suka-suka dia aja. Jadi dia ingin menghambat yang namanya penyelidikan FBI terhadap kasus ini. Dan Long Island serial killer ini juga dinyatakan memiliki teknik-teknik yang dimiliki polisi. Jadi sehingga asumsinya kuat sekali bahwa mungkin aja James Burke itu adalah pelaku di balik Long Island serial killer. Atau mungkin aja asumsi keduanya dia turut membantu dan sebenarnya Long Island serial killer ini dilakukan lebih dari satu orang. Makanya pada malam itu Shannon Gilbert menyatakan bahwa they want to kill me, bukan he wants to kill me gitu. Nah terakhir asumsinya datang ke John Petroff, orang yang tinggal di Manorville
nama tempat yang familiar dalam kasus ini yang memang adalah tempat ditemukan beberapa bagian tubuh korban dari Long Island serial killer ini juga, dan juga daerah yang Melissa telepon berkali-kali sebelum dirinya menghilang. Dia dinyatakan bersalah atas 2 mayat yang ditemukan pada tahun 1993 dan 1994 atas kecocokan DNA dari sebuah kasus yang lain, yang akhirnya berhasil membuat dirinya menjadi terdakwa dan dituntut selama 50 tahun atas 2 pembunuhan tersebut. Dia dijadikan salah satu tersangka dan pelaku Long Island serial killer juga, walaupun memang belum bisa diberikan vonis resmi. Tapi dinilai katanya crime scene-nya itu mirip-mirip sekali dengan yang ditemukan seperti Bill Gofor dan yang lainnya. Jadi mungkin aja asumsi terkuat ya bahwa John Petrov inilah adalah orang di balik Long Island serial killer, dengan asumsi crime scene yang sangat mirip dengan yang ditemukan di Long Island. Tapi lagi-lagi kasus ini masih menjadi misteri karena banyak hal yang belum dibuka, seperti telepon 23 menitnya belum dibuka, lalu aksesnya karena private community jadi susah banget untuk mendapatkan yang namanya kesaksian-kesaksian, dan juga itu rawa-rawanya luas banget dan susah banget diakses. Bahkan penemuan tubuhnya Sean Gilbert itu membutuhkan alat-alat berat ya untuk bisa menerobos yang namanya rawa-rawa tersebut yang tinggi-tinggi banget. Jadi memang susah sekali untuk menemukan bukti-bukti kuat atau setidaknya bukti-bukti lain terkait dengan kasus Long Island serial killer ini. Dan mungkin karena juga para escort yang menjadi korbannya, mungkin polisi jadi kurang serius juga untuk menangani karena tidak ada interest lebih terhadap pengungkapan kasus ini. Tapi kasus ini begitu besar di Long Island, bahkan bisa dibilang salah satu kasus yang paling misterius sampai detik ini, dan bisa dikatakan juga mungkin aksinya itu sudah dilakukan dari tahun 90-an, karena terakhir yang bisa kita identifikasi itu dari tahun 1997 bahkan ya, itu berhubungan dengan mayat yang ditemukan di 2011. Itu gila banget. Jadi kita akan lihat kelanjutan kasus ini, karena sebenarnya kasusnya masih keep on running, tapi kita nggak tahu progresnya seperti apa, karena orang yang paling vokal terhadap kasus ini yaitu Mary Gilbert, ibu dari Sean Gilbert, itu meninggal ditusuk sama anaknya sendiri, yaitu adiknya Sean Gilbert yang memang mengalami penyakit mental, yang pada saat itu dia tuh teriak-teriak minta tolong, tapi ternyata saat ibunya menolong, ternyata ibunya ditusuk dengan pisau dapur berkali-kali. So itulah dia kasus Long Island serial killer. Semoga bisa menemani kalian di waktu-waktu kosong kalian selama di rumah dan bekerja di rumah. Semoga di bulan Ramadan ini kalian bisa lebih mendapatkan banyak berkah gitu ya, semoga ya. Dan lancar-lancar terus puasanya bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa. Dan pastinya sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya, karena kalian tentunya menjadi live support gue di channel ini satu-satunya. Tidak ada lagi yang selain kalian gitu, karena tanpa kalian saya tidak akan bisa apa-apa gitu. Percuma gue bikin video kalau nggak ada lu pada, karena nggak ada yang nonton gitu kan. So terima kasih sekali lagi. Kalau kalian ada masukan kritik, silahkan untuk tulis kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian pengen DM kasus yang menarik, silahkan untuk follow di Instagram gue, di Twitter gue udah di @rivaldosantosa. Nantinya akan gue baca satu persatu, dan tentunya nggak bisa gue balesin semuanya karena banyak banget yang masuk. Tapi tentunya yang menarik banget biasanya langsung gue bales, tenang aja. Atau yang mau ngucapin ulang tahun, gue ucapin pasti soalnya ya. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus yang menarik yang bisa kita kupas dan kita ceritakan bersama-sama dan kita kulik bersama-sama. So see you on the next episode. I lost myself.